kita mengikuti tokoh yang berikutnya, yaitu Raja Gadumbang. Kita sudah mendengar kesenian khas dari Mandailing, gondang sapi. Kita ceritakan adalah tokoh Mandailing yang sekarang berada di wilayah perbatasan Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang dihuni oleh sebagian besar suku Mandailing dan Batak. Ini gambaran dari markas dari Raja Gadumbang beserta keluarganya di Hutana Godang di daerah bagian sana. Dan oleh gubernur saat ini sudah direkonstruksi ulang sehingga bentuknya sedemikian. Siapa Raja Gadumbang? Ia adalah anak penguasa Hutana Godang, menjadi kolaborator kaum putih awalnya, yaitu dengan kasih gelar Tuanku Mandailing, yang mendakwahi masyarakat Tapanuli, yang termasuk daya negerinya Mandailing, Tapanuli hingga Angkola, bahkan barangkali hingga ke Tanah Batak. Namun karena peristiwa tragis, ia harus membalas malu keluarganya, sehingga menjadi musuh besar Patri, bahkan jadi komprador andalan Belanda. Karenanya dia mendapat penghargaan dan diangkat sebagai regent atau bupati Mandailing. Namun setelah dia meninggal, penerusnya itu dua orang adiknya dikecewakan Belanda. Karena bagaimana sifat Belanda aslinya keluar, yaitu ingin menguasai dan menghapus adat istiadat lokal, ketentuan adat istiadat lokal. Ya, akhirnya dua penerus Raja Gadumbang ini ditangkap Belanda dan diasingkan. Jadi kejadian tipikal sekali dengan pahlawan-pahlawan kita yang lain. Coba kita bukakan gimana kisah hidup dari Raja Gadumbang secara ringkas. Dia terlahir sebagai anak penguasa Hutana Godang. Awalnya menjadi kolaborator kaum putih yang kemudian disebut Patri untuk mendakwahi masyarakat Tapanuli. Sempat belajar Islam pada Tongki Mambonjol. Namun karena peristiwa tragis, Raja Gadumbang membalas malu keluarga atas tindakan Tuanku Mudo yang ternyata salah seorang anak Tongki Mambonjol. Tuanku Mudo Banjol artinya. Tuanku Mudo Alan Panjang, Patri Alan Panjang, yang ikut ekspansi ke selatan. Yang akhirnya Raja Gadumbang ini menjadi komprador andalan Belanda, ikut terlibat dalam penyerangan Rau dan Bonjol, Patri Rau dan Patri Bonjol. Namun akhirnya setelah dia meninggal juga keluarganya atau dua adiknya diasingkan ke Belanda karena melawan Belanda. Sehingga di sana juga terjadi perang melawan Belanda. Mungkin di bekas bangunan rumah godangnya mereka itu terdapat peninggalan yang menjadi bukti perlawanan mereka terhadap Belanda. Siapa Raja Gadumbang kalau kita lihat dari silsilahnya? Ayahnya adalah Raja Junjungan I. Mereka anak Raja Junjungan I ada 6 orang. Ada Sultan Raja Gadumbang ini adalah anak kedua. Dia ditunjuk sebagai penerus ayahnya. Kemudian yang ketiga adalah Sultan Mengkutur, penerus dari Raja Gadumbang setelah Raja Gadumbang tewas. Kemudian nomor 4 adalah Sultan Mompak. Beliau adalah kakek buyut kandung dari Basrah Lubis yang pernah jadi bupati di Pasaman atau Kabupaten Pasaman. Nomor 5 adalah Sultan Naperas yang juga lanjut daripada Raja Gadumbang yang juga ikut diasingkan Belanda ke Ambon. Mereka punya satu orang adik perempuan yang namanya Ngol-Ngol. Ini ada bungsu dari Raja Gadumbang yang kelak
kelak dilarikan oleh Tuan Komodo yang jadi kepala kuliah di Mandailing setelah di Mandailing dikuasai oleh Padri Daung, yang setelah dilarikan akhirnya dinikahi. Ini ada cerita menarik di balik itu. Tapi karena menikahnya tidak normal ya, dengan dilarikan atau bahasa sana itu dilojongkan, maka keluarga menjadi menanggung malu. Inilah peristiwa tragis kenapa Raja Gedumbang jadi kawan dari Padri hingga menjadi lawan, kalau berteman jadi dengan Belanda. Kalau kita ingat nama Ngol-Ngol ini seperti ini, nama umum ya untuk anak kesayangan. Di buku Tuan Kuraunya Mop, yang Menara Onggang Perlindungan, yang dikatakan Tuan Kurau itu adalah Pongki Nangol-ngolan. Nggak tahu dia pengarang atau nama Ngol-Ngol itu nama umum. Di Mandailing juga ada nama perempuan oleh. Mari kita lihat ya, momen-momen penting dalam kehidupan Raja Gedumbang. Ya, lahir di Luta dan Bodang lebih kurang tahun 1800. Pada tahun 1820, Padri melakukan ekspansi ke Mandailing. Ya, sebelumnya itu ada gerakan-gerakan dakwah yang bagi Manggarai dikatakan dakwah itu malah perang, atau malah dikatakan melakukan genosida dan sebagainya. Tapi yang adalah yang tercatat di 1820, memang Kompadri melakukan gerakan ke daerah utara, ke Mandailing. Tapi ini dalam rangka mengamankan ekonomi mereka. Karena di selatan Belanda sudah menguasai Minangkabau dan akan merangsek ke utara. Maka mereka tadi justru merangsek ke utara untuk mengamankan daerah-daerah pelabuhan untuk menampung kegiatan perekonomian, yaitu Pelabuhan Natal dan Air Bangis. Saat ini Air Bangis masih di wilayah Sumatera Barat. Pada 1825, dalam status masih sebagai tuanku Mandailing, beliau berangkat ke Bonjol dengan misi untuk membawa kembali adiknya pulang, yang dilahirkan tadi oleh Tuanku Mudo. Ya, mungkin alasannya adalah alasan manusiawi, ayahandanya sudah tua, rindu pada anaknya barangkali. Nah, di sanalah ia bisa melihat apa yang terjadi di internal Padri. Nanti kita ceritakan lebih detail apa yang terjadi tahun 1825 itu. Hingga tahun 1830 sampai 1833, ia membelot ke pihak Belanda dan menjadi komprador andalan, hingga banyak diberikan penghargaan oleh Belanda karena jasa-jasanya membantu Belanda dalam menghadapi serangan Padri. Naasnya lah tahun 1835 beliau tewas ditembak oleh Raja Kondo, salah satu tokoh Padri, di Salibawan yang dekat dengan Seluruh Kaping. Pada saat disergap dalam perjalanan menuju Bonjol, ya. Pada saat itu Belanda membawa Raja Gedumbang dan pasukannya ke Bonjol untuk melumpuhkan Tuanku Imam Bonjol. Ya, namun sampai tahun 1835 ini Belanda belum berhasil untuk melumpuhkan Bonjol. Tapi Raja Gedumbang sudah kadung tewas di sana. Nah, kita lihat apa yang terjadi tahun 1825 tadi. Saat ia di beberapa buku dikatakan belajar di Bonjol, Raja Gedumbang ditugaskan oleh ayahnya untuk mengatasi aib keluarganya, yaitu anak gadisnya yang dilarikan oleh Tuan Komodo, perang Padri Lembah Jalan Panjang saat itu. Kemudian ia berangkat ke Bonjol dengan misi membawa pulang adik perempuannya tersebut, yang namanya Ngongol. Sesampai di Bonjol, Raja Gedumbang mendapatkan adiknya selamat, alhamdulillah. Namun sudah dalam status istrinya Tuan Komodo, anak Tuanku Imam Bonjol. Ya, waktu dilarikan itu umurnya kira-kira 12 tahun, barangkali belum balik ya. Jadi masih dilarikan ke Bonjol, kemudian setelah dianggap layak untuk sebagai
maka dinikahi oleh Tengku Mudo yang kepincut padanya. Sementara si Tengku Mudo ini ya, pada tahun 1832 malah diangkat oleh Belanda jadi Regent di Bonjol dan rangka membujuk Timong Bonjol. Selama di Bonjol, ia memanfaatkan untuk mempelajari Islam secara lebih intensif. Dan dimanapun perjalanan dari Mandailing ke Bonjol itu tidak sebentar, jadi kalau sebentar juga berada di sana sangat disayangkan. Bisa jadi dengan kuda pun bisa seminggu baru nyampe. Kalau sekarang sih kalau naik mobil 2 jam sudah nyampe antara Mandailing dengan Kudus dengan Bonjol. Nah, dia mempelajari Islam secara intens di markas Padri. Kejadian ini oleh sebagian penulis sejarah dikatakan bahwa Raja Gadumbang pernah belajar di Bonjol. Patut diduga saat berada di markas Bonjol ini, Raja Gadumbang menyaksikan suatu kejadian di mana Datuk Rangkai Besar dan Kali Baginda yang sempat ditangkap oleh Padri Bonjol saat mereka berdagang keliling, lalu diinterogasi di hadapan Tuan Timong Bonjol untuk mempertanyakan di mana sebenarnya emas pampasan perang itu. Karena emas itu adalah milik istrinya Tuanku Mudo saat itu, sedang jadi istrinya Tuanku Mudo. Tentu harga diri juga dipertimbangkan dalam ini kok. Istrinya petinggi Padri Bonjol kok bisa dirampas hartanya walaupun saat itu saat perang. Yang menurut Tengku Kali sudah diserahkan ke Tuanku Rau melalui perantara. Namun Tuanku Rau merasa tidak pernah menerima. Ya ada kemungkinan ini permainannya si pengantar. Sehingga patut diduga ini juga menjadi salah satu menyebabkan keretakan hubungan Padri Rau, Padri Bonjol dan Padri Rau. Tuanku Rau merasa disudutkan karena Datuk Rangkai Besar sudah bersumpah bahwa dia tidak diserahkan. Sehingga dalam ini Raja Gadumbang yang berada di sana terjadi pergumulan batin dalam dirinya melihat adanya pertikaian internal Padri. Di samping simpang siur berita tentang sepak terjang Belanda yang sudah menguasai Minangkabau atau Darek dan bahkan sudah masuk ke Natal dan menguasai Natal yang sebelumnya sempat diserang oleh Padri Bonjol dan Padri Rau. Maka beliau pun pamit setelah itu kepada Tuanku Mudo, adik iparnya, untuk membawa pulang adiknya karena orang tuanya sangat rindu padanya. Karena mendapatkan kemudahan untuk membawa adiknya, apalagi adanya angin segar tentang akan invasinya Belanda ke wilayah dua lembah ini, maka hal situasi ini dimanfaatkan oleh Raja Gadumbang untuk membalaskan dendam atas perlakuan Padri selama ini terhadap negerinya. Dan dalam beberapa kali penyerangan terhadap Rau maupun terhadap Bonjol, Raja Gadumbang membawa pasukan yang ribuan. Karena jasa-jasanya itulah dia diberi penghargaan, bahkan diangkat sebagai Regent ke Mandailing. Namun naasnya itu dikatakan tadi 1835 dalam satu misi ke Bonjol di perjalanan mereka sudah dicegat dan Tuanku Gadumbang tewas tertembak. Dari silsilah tadi kita lihat bahwa saudara nomor 4 dari Raja Gadumbang, yang Gadumbang nomor 2 adalah Sultan Mompang. Beliau adalah adik Raja Gadumbang. Sultan Mompang ini mempunyai cucu Sultan Naga Besar dari anaknya Raja Junjungan II. Raja Junjungan I adalah ayah dari Sultan Mompang. Junjungan II adalah anak pertama dari Sultan Mompang. Nah, anak dari Sultan Naga Besar inilah salah satunya adalah Basrah Lubis yang menjadi Bupati Pasaman di awal-awal kemerdekaan. Dia adalah anak kedua dari Sultan Naga Besar, pernah sebagai bupati militer karena saat itu Belanda coba invasi lagi antara
tahun 1949 untuk menguasai kembali Indonesia. Maka yang jadi bupati militernya waktu itu adalah Basarah Lubis tahun 47 sampai 49. Namun samping itu setelah itu dia juga sempat menjadi bupati Samalutus Junjung, dan terakhir ada wali kota Medan tahun 61 sampai 64. Di saat jadi bupati Pasaman, ia menerima penyerahan kedaulatan Indonesia dari Belanda di Bukit Tinggi, yang dipusatkan di Bukit Tinggi untuk wilayah Sumatera Tengah. Kalau untuk seluruh Indonesia, serah terima itu diterima oleh Bung Hatta di negeri Belanda. Nah, untuk Sumatera Tengah, dia yang menerima kedaulatan untuk Sumatera Tengah salah seorang adalah Basarah Lubis. Karena wilayah Pasaman itu adalah gerilya dalam itu. Untuk Sumatera Barat, sedangkan untuk Sumatera Utara adalah Mandailing. Maka bersama Mr. Nasrun, Muhammad Nasrun tadi yang jadi gubernur Sumatera Tengah, yang adalah keturunan Tenggak Lima Bojol, adalah Pak Tuo, bukan Ayahanda, Pak Tuo atau Pak D daripada Insinyur Laksamana yang menjadi narasumber penyusun. Nah, maka terjadilah serah terima. Anda lihat bahwa yang mewakili Pasaman adalah Basarah Lubis, dan mewakili Provinsi Sumatera Tengah adalah Mr. Nasrun yang keturunan Tuanku Imam Bonjol. Kita lihat lebih detail siapa Raja Gadumbang. Sejatinya dia berasal dari keluarga pejuang, mulai dari pejuang negeri kecil, tanah goda, hingga kabupaten, bahkan tingkat provinsi dan nasional. Selain itu, Raja Gadumbang di ketokohannya disejajarkan dengan tokoh pahlawan nasional lainnya. Dan disejajarkan dengan Toki Imam Bonjol dan Pangeran Diponegoro dan lain-lain. Tapi anak keturunannya kelak juga memegang peran dan jabatan penting di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Mana generasi ketiga dari Raja Gadumbang ini ada kakak Basarah Lubis yang bernama Parluhutan menggelar Raja Junjungan III, sempat menjadi gubernur Sumatera Utara periode 60-65. Yang sebelumnya ia sebagai bupati Tapanuli Selatan. Basarah Lubis sendiri sudah dikatakan ada pernah menjadi bupati Pasaman. Ada yang nomor 3, Torang gelar Raja Gadumbang II, itu adalah ex-kapten ya pada perang kemerdekaan, juga gugur di Padang sehingga dimakamkan di Taman Pahlawan Padang. Adik yang terkecilnya adalah yang nomor 4 adalah Raja Maulana Lubis. Masalahnya sudah jadi nama salah satu jalan di Medan, adalah ex-kapten Angkatan Laut yang gugur di Medan dan dimakamkan di Taman Pahlawan Medan. Sehingga dengan cerita ini kita bisa berikan berdasarkan hipotesis tadi, kita buktikan bahwa Toki Bonjol memang ilmuwan Islam. Karena gelar Malin, Peto, Syekh, dan Tuanku. Dia ada panglima perang, sebagai gelarnya dengan Tuanku Mudo sebagai panglima perang Padri wilayah Lembah Lan Panjang masa itu. Dialah pendiri Bonjol. Tidak ada kota Bonjol kalau tidak ada Tuanku Imam Bonjol. Karena markas Padri adalah sebagai cikal bakal kota Bonjol saat ini. Dalam mendirikan benteng, dan kemudian benteng berubah jadi kampung, dialah yang memimpin negeri Bonjol hingga diangkat jadi imam besar dengan gelar Tuanku Imam Bonjol. Negara Indonesia pun menganugerahinya gelar pahlawan nasional pada tahun 1974, dan ternyata beliau adalah keturunan dari Sunan Giri, Raja Wali Songo, dan dari pihak ibunya adalah keturunan Raja Ibadat dari Pagaruyo. Cerita tersebut itu berdasarkan klaim dari namanya Bapak Ari Ikhlas, yang sekarang itu dipercaya menjadi sekjen dari Majelis Agung Raja-Raja dan Sultan Indonesia,
Jadi dia mengklaim dirinya sebagai raja Pagaruyung dalam alur nasab, bukan seperti alur patriarkat yang berlaku di Minangkabau hingga saat ini. Sehingga pemegang kekuasaan, pemegang kekuasaan kerajaan itu sekarang jadi berpecah antara nasab dan berdasarkan adat matriarkat. Sedangkan layak Datuk Rangkayu Besar, kita bisa semarikan bahwa akibat pelecehan terhadap kehormatan diri karena rumah pribadinya atau rumah mertuanya dibakar oleh pasukan Patri yang dipimpin oleh Doni Dosuman karena dituduh hilangkan atau mencuri harta rampasan barang berupa emas, satu keranjang yang dibawa oleh Ngongol, adik kandung Raja Gedumbang. Dan setelah perang di Mandailing telah berubah sikap dari pendukung utama Padri sebagai wakil Tuanku Rau, wilayah Rau, menjadi kolaborator andalan Belanda hingga akhir hayat. Hingga bagi Pasaman yang bermoto Saiyu, maka disebutkan Pasaman itu ranah Saiyu dari citra tadi, dan Rau adalah tanah bertuah. Di bab 7 ada saya, di buku itu saya ceritakan apa alasannya disebut tanah Saiyu dan kenapa disebut Rau tanah bertuah. Pada zaman Padri itu tidak ada kawan yang abadi. Ya. Dalam kasus Raja Gedumbang yang tadinya jadi tuanku Mandailing sebagai penguasa Mandailing mewakili Padri untuk melakukan gerakan, menjadi lawan akibat peristiwa yang tragis. Demikian juga Datuk Rangkayu Besar. Namun keturunan mereka dalam kasus Basrah Lubis sebagai keturunan Raja Gedumbang, keturunan keempat, harus bekerja sama dengan keturunannya Tuanku Imam Monjol yang pada zaman Padri adalah awal berat untuk menerima kedaulatan dari Belanda setelah Belanda akhirnya menyerahkan mengembalikan Indonesia. Pada kasus Mr. Nasrun sebagai keturunan keempat yang menjadi gubernur Kota Tengah, dan Basrah Lubis sebagai keturunan ketiga dari Raja Gedumbang yang harus sebahu membahu dan bersatu mengambil alih kedaulatan dari imperialis Belanda di awal kemerdekaan. Jadi tidak ada sebenarnya kawan yang abadi dan tidak ada lawan yang abadi. Maka jika ada di Rau saat ini masih ada pertentangan antara kaum adat dan kaum agama yang disalurkan atau diturunkan dari kondisi kejadian saat Batu, itu sangat disayang dan bahkan bisa dikatakan bodoh, karena keturunannya pun di awal kemerdekaan kita sudah bersatu untuk melawan Belanda, mengambil alih kedaulatan Belanda untuk menjadi Indonesia. Saya Azhari Rahman, anak nomor 8 dari 10 bersaudara, menceritakan ini bukan ujuk-ujuk tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, terutama Raja Gedumbang dan Mr. Nasrun, adalah orang Sumandu, bahasa Minangnya, atau menantu dari leluhur-leluhur kami di level generasi 3 atau 4 di atas saya. Di atas saya sebagai penulis buku. Sedangkan itu adalah untuk Rangkayu Besar, setidaknya pemegang jabatannya pada zaman ayahanda saya sangat mengenal baik karena beliau adalah teman baik dari keluarga saya. Kemudian dari pihak nenek ibu saya sebenarnya keturunan dari salah satu pasukan Sentot Adibasa yang dilibatkan Belanda untuk melawan Padri. Karena kita tahu barisan Sentot ini perang menyebelah membantu Padri, sehingga juga digelari sebagai pahlawan nasional oleh negara. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan
ada manfaatnya video presentasi ini. Jika video ini Anda rasa baik untuk Anda dan Anda suka, silakan tekan tombol like. Jika bermanfaat dan salahnya untuk berbagi, tekan tombol share ke teman-teman Anda. Dan kalau Anda ingin mendapatkan notifikasi untuk video menarik berikutnya seputar kejadian di masa gerakan Padri, silakan tombol subscribe. Sampai jumpa di video-video menarik berikutnya. Wassalam, salam sejahtera buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.